Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat. 1. Perhimpunan Advokat Indonesia Kepengurusan Profesor Dr. Otto Hasibuan, Sarjana Hukum Magister Hukum. 2. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Kepengurusan Bakri Rembang. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hari ini, Rabu tanggal 22 Januari 2025, dimulai. Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat dibuka. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Dalam acara pengambilan sumpah advokat dari Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Peradri dan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradri dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang daftar nama-nama advokat yang akan diambil sumpah janjinya. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 5-KPT.W23-1-SK.2.5-1 tentang pengambilan sumpah janji advokat, peradri dan peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengambilan sumpah janji advokat, peradi dan peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kesatu, menyatakan nama-nama advokat yang akan disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah lulus verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, mewajibkan kepada seluruh advokat yang akan disumpah untuk mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 15 Januari 2025. Tertanda Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rocky Panjaitan SH. Lampiran 1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 5-KPT.W2-1-SK.2.5-1/2025 tanggal 15 Januari 2025. Pengambilan sumpah janji advokat, peradri dan peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama-nama dari Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Peradri yang akan diambil sumpah janji. 1. Abdul Rauf SH. 2. Abdurrahman Saleh SH. 3. Fadli Sabara SH MH. 4. Hamsa SH. 5. Putrisni Dwi Mei Rahayu SH. 6. Hendriana SH. 7. Lode Ahmad Sabarudin SH MH. 8. Lode Safrudin SH. 9. Usman Damani SH. 10. Yusran SH. 11. Imane Garden Dwi Panca SH. 12. Onal Yeslin SH. Nama-nama dari Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi yang akan diambil sumpah janji. 1. Ahmad Asharil SH MH. 2. Ahmad Lukmanul Hakim Andi Culang SH. 3. Andi Rahman SH. 4. Arlin SH. 5. Asfar SH. 6. Awaludin Atut Kurniawan SHI. 7. Ayu Wahyuni SH. 8. Citra Sri Puput Melianti SH. 9. Damianus Riman SH. 10. Darmin SH. 11. Patrianti T SH. 12. Hasrani SH. 13. Hendra Ahmadu SH. 14. Ikadik Dedi Setiadi Abimayu SH. 15. Ibrahim SH. 16. Ikmaluddin Dusudirman SH. 17. Iswanto ST SH. 18. Jumadan Latuhani SH. 19. Kalimudin SH.
20. Kalamuddin SH. 21. Karimun Nur SH. 22. Lahaji Theodorus SH. 23. Laude Azizul Qadir SHMH. 24. Laude Muhammad Rizwan Nuri Muri SH. 25. Maya Suratno S. Putri SH. 26. Muhammad Iksanuddin Mahmud SHMH. 27. Muhammad Sudi Al-Ghifari SH. 28. Muhammad Ihsan SHMH. 29. Muhammad Untung Alimin SH. 30. Nujuluddin SHMH. 31. Nur Seha SH. 32. Putri Puspita SH. 33. Reski Amalia SH. 34. Riki Aditya SH. 35. Sumarto SH. 36. Sahir SHMH. 37. Asriani SH. 38. Asrianil SH. 39. Lahasidi SH. 40. Muhammad Indra Kaliwora SH. 41. Siti Zahra Amira SH MHLI. 42. Hasrin Jamrudin SH. Tertanda Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rocky Panjaitan Sarjana Hukum. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji advokat. Kepada yang mewakili masing-masing agama, disilakan mengambil tempat. 1. Saudara Yusran Sarjana Hukum. 2. Saudara Imade Kadek Garden Dwi Panca Sarjana Hukum. 3. Ikadek Dedi Setiadi Abimayu Sarjana Hukum. 4. Saudara Damianus Riman Sarjana Hukum. Kepada para rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji advokat oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 KMA garing HK.01 garing 10 Romawi garing 2015 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan pengambilan sumpah para calon advokat dari organisasi advokat yang akan memenuhi persyaratan perundang-undangan di wilayah hukumnya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini didengarkan, disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah atau janji tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkan betul-betul di dalam hati. Selanjutnya,
Ikuti lafaz sumpah atau janji yang akan saya pandu sebagai berikut. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik atau Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya berjanji. Bersama-sama mengikuti lafaz sumpah sebagai berikut. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya akan memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Untuk yang beragama Katolik atau Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong. Untuk yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Kepada para rohaniwan, disilakan kembali ke tempat semula. Kepada Saudara Imade Garden Dwi Panca, Sarjana Hukum, dan Saudara Ikadek Dedi Setiadi Abimayu, Sarjana Hukum, disilakan kembali ke tempat semula.
penanda tanganan berita acara sumpah janji advokat secara simbolis. Dimulai dari advokat yang telah diambil sumpah janjinya. 1. Saudara Yusran Sarjana Hukum. 2. Saudara Damianus Riman Sarjana Hukum. 3. Selanjutnya, oleh anggota majelis sidang terbuka. Anggota Majelis 2, Ibu Dastriwati Sarjana Hukum. Selanjutnya, anggota Majelis 1, Bapak Imam Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya, oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Agus Rusianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada advokat yang mewakili secara simbolis, disilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hadirin disilakan mengambil sikap sempurna. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak, Ibu, Hakim Tinggi sebagai saksi serta Bapak Hakim ad hoc tipikor, Bapak Ban Mitra nggak ada ya.
dan seluruh pejabat yang hadir pada saat ini, dan serta seluruh pelaksana panitia dalam pelaksanaan ini, para pengurus Pradi, pengurus Pradri pusat dan daerah yang hadir dalam acara ini kalau ada, dan juga para advokat yang baru saja diambil sumpahnya, serta para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya. Kita semua diberi kesehatan dan dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini. Dan acara pengambilan sumpah advokat ini telah terselenggara dengan baik dan lancar sebagaimana yang kita saksikan dan kita harapkan bersama. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya masing-masing. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui suratnya nomor 73 KMA/HK.01/9 Romawi tahun 2015 tanggal 20 September tahun 2015 pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia diberi kewenangan mengambil sumpah advokat dari organisasi advokat manapun tanpa memandang latar belakang organisasinya. Dan sampai saat ini ya, meskipun ada putusan MK dan belum ada aturan yang lebih jelas, ya tetap kita laksanakan, dan belum ada SK KMA tersebut belum dicabut, maka masih tetap kita laksanakan seperti hari ini. Hari ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan dan mengambil sumpah sebanyak 54 orang advokat dari Pradi dan Pradri dengan mengucap lafal sumpah di depan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, saudara-saudara telah mendapat legalitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai advokat. Pada hari ini, saudara-saudara telah resmi dan sah sebagai advokat dan sudah boleh beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Masyarakat telah menunggu uluran tangan saudara-saudara untuk memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat pencari keadilan. Saudara-saudara advokat yang baru diambil sumpah dan hadirin yang saya hormati, acara pengambilan sumpah advokat bukanlah sekedar seremonial, tetapi mengandung makna bahwa pengambilan sumpah ini adalah sebuah pengukuhan atas jabatan dan juga adalah sebuah amanah yang diberikan oleh negara kepada advokat. Lafal sumpah yang baru saja saudara ucapkan adalah sumpah dan janji di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan oleh orang banyak. Maka amanah dan kepercayaan itu haruslah diterima dengan rasa penuh tanggung jawab, disertai dedikasi, integritas moral yang tinggi, dan sikap profesionalisme sebagai seorang advokat. Pasal 5 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat adalah sebuah profesi yang memberi layanan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum kliennya. Karena itu, pelayanan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bersifat luas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Tugas dan fungsi advokat merupakan bagian dari sistem peradilan yang terpadu atau yang bisa kita kenal sebagai criminal justice system antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya tanpa mempengaruhi independensi masing-masing. Terpadu dalam suatu sistem peradilan, maksudnya adalah terpadu dalam hubungan antara penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat yang bertujuan untuk proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai fungsinya masing-masing agar tercapai keadilan yang didambakan masyarakat mencari keadilan atau yang bisa kita kenal sebagai justia balance. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka melaksanakan sistem e-digital, peradilan serta e-court, e-litigasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Perma yang terbaru, yaitu Perma nomor 7 tahun 2022, baik dalam peradilan pidana, perdata, peradilan agama, tun, dan militer, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk para advokat, pengacara, sudah siap dengan sistem elektronik tersebut. Saat ini badan peradilan semua menggunakan sistem elektronik dalam persidangan dengan tujuan menuju peradilan yang terintegrasi secara elektronik, mulai dari pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, sampai dengan putusan, banding, kasasi, serta peninjauan kembali, dan semua hal yang berkaitan dengan peradilan. Saat ini telah menggunakan sistem elektronik. Sistem peradilan pidana mulai dari penangkapan, perpanjangan penahanan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-berpadu. Demikian juga penyitaan dan putusan dan sebagainya. Pengajuan gugatan perdata di pengadilan negeri maupun upaya hukum banding dan kasasi maupun peninjauan kembali telah menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan e-filing, e-payment, dan e-doc atau dokumen elektronik. Dengan sistem elektronik ini diharapkan pertemuan langsung dengan aparat pengadilan, dengan masyarakat dan penegak hukum lainnya, termasuk advokat atau pengacara, dilakukan sekecil mungkin, bahkan dihindari. Sistem ini dibangun untuk menghindari adanya kolusi, korupsi, nepotisme, suap, gratifikasi, segala bentuk KKN harus dihilangkan. Untuk itu, para advokat harus siap dan mempunyai kemampuan untuk mengikuti sistem e-court tersebut. E-litigasi, sehingga peranan advokat dapat lebih maksimal. Saat ini pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sudah dilakukan secara elektronik. Hal ini meningkatkan kinerja pelayanan terhadap pencari keadilan. Pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara, yaitu bundel A dan bundel B yang berbentuk dokumen elektronik. Pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik merupakan bagian dari subsistem implementasi pengadilan online yang saat ini sudah diatur di dalam suatu peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2022. Jadi sejak tahun 2022 semuanya pengadilan telah melakukan sistem peradilan pidana perdata, administrasinya sudah menggunakan elektronik. Sistem elektronik ini dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara, karena akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Para hadirin yang saya hormati, kekuasaan kehakiman adalah bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar. Tentu memerlukan advokat yang bebas pula
yang mandiri dan bertanggung jawab demi tersenggalanya sistem peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Para advokat yang baru diambil sumpahnya yang berjumlah 54 orang ini, yaitu antara lain dari organisasi Peradi sebanyak 42 orang dan Peradi sebanyak 12 orang. Saya mengharapkan agar saudara-saudara dapat menjaga status profesi advokat, agar menjunjung tinggi kode etik advokat, berintegritas, jujur, dan adil. Selalu belajar agar saudara terampil dalam beracara dan terampil sebagai advokat yang berintegritas, berkualitas, memiliki nama baik, dan mengikuti perkembangan elektronik dalam penyelesaian perkara. Organisasi advokat perlu melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya untuk menjaga agar para advokat yang menjadi anggotanya ketika menjalankan profesinya harus mematuhi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat tanpa terkecuali. Mau itu pengurus organisasi advokat maupun sebagai anggota harus dan wajib taat mematuhi kode etik advokat. Saya mengingatkan saudara-saudara semuanya sebagai advokat bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan A. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, B. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, C. Bersikap bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, yaitu melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, serta melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Saya juga mengingatkan kepada saudara-saudara yang hadir sebagai advokat yang telah diambil sumpahnya dalam menjalankan profesi sebagai advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Dalam menjalankan profesi advokat tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Bila perlu memberikan bantuan hukum secara pro deo. Berikutnya, setiap advokat dilarang menggunakan media massa untuk mencari publisitas bagi dirinya dan atau menjalankan untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat dalam menangani perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Perlu saya diberitahukan kepada saudara-saudara semua bahwa dalam setiap acara penyumpahan advokat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak melakukan pungutan apapun, baik biaya administrasi maupun biaya konsumsi penyelenggaraan acara pengambilan sumpah ini. Saudara-saudara tidak dikenai biaya apapun di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Peserta advokat yang akan disumpah atau yang diambil sumpahnya hanya wajib membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp10.000. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 dan uang Rp10.000 tersebut ini akan disetorkan ke kas negara. Kami memberikan pelayanan baik kepada masyarakat termasuk bagi para calon advokat yang akan diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
untuk kelancaran dan ketertiban personil advokat yang akan diambil sumpahnya, kami minta kepada para organisasi advokat, saya ingatkan ketika saudara memberikan daftar nama-nama calon advokat yang akan diambil sumpahnya, harus sudah melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi tidak ada yang jalan sendiri, minta sendiri, itu tidak ada. Semuanya melalui organisasi advokat. Itu sudah jelas diatur di dalam pasal 2 atau pasal 3, pasal 2 kalau nggak salah ya, itu bahwa melalui organisasi advokat. Jadi nggak ada di sini terus marah-marah dan sebagainya minta diambil sendiri. Tidak ada itu ya. Dia sumpah bersama-sama dan diajukan oleh organisasi advokat. Jadi nama dan persyaratan administrasi sudah clear sepenuhnya ketika mengajukan permohonan pengambilan sumpah advokat ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerapkan aturan pengambilan sumpah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hanya yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan dilakukan pengambilan sumpah. Jangan diajukan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara apabila belum memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh advokat tersebut. Ya, jadi kita sudah edarkan. Jadi diupayakan organisasi advokat menyeleksi terlebih dahulu. Jangan terima tidak lengkap langsung. Jangan nanti marah-marahnya di sini. Karena yang dikirim oleh organisasi advokat syaratnya belum terpenuhi sepenuhnya. Ya komplainlah ke organisasi, jangan ke kita, apalagi pegawai kita yang dimarah-marah. Ya, itu tidak betul itu. Undang-undangnya itu sudah ada ya. Untung belum kami panggilkan pihak keamanan atau pencemaran nama baik. Ya. Juga terkait KTP, peserta yang akan disumpah harus KTP di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga saudara-saudara sukses menjalankan tugas profesi saudara sebagai seorang advokat dengan baik, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, jujur, dan adil sesuai dengan lafal sumpah yang barusan saudara ucapkan. Selamat juga kepada keluarga saudara-saudara yang hadir dalam acara pengambilan sumpah ini yang telah saudara laksanakan pada hari ini. Terakhir, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Bapak Maringan Stompul, saksi-saksi Bapak Muhammad Sirat, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Bapak Agus Rawan, Sarjana Hukum, dan seluruh panitia yang telah membantu dalam pelaksanaan acara pengambilan sumpah ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Akhir kalam saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Hadirin disilakan kembali mengambil sikap sempurna. Pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kiranya acara kita pada pagi menjelang siang ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi saudaraku yang non-muslim, izinkan kami baca doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan pada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, pemilik kemuliaan dan keagungan. Pada hari ini, kami melaksanakan pengambilan sumpah janji profesi advokat, peradi dan praderi di wilayah hukum pengadilan tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami sadar ya Allah, ya Tuhan kami, bahwa sesungguhnya jabatan dan profesi itu adalah amanah dan tanggung jawab yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan akan kami pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada mereka yang telah diambil sumpahnya untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat bagi kami semua. Allahumma arinal haqqa haqqa warna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat ditutup. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, dalam acara pengambilan sumpah advokat dari Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Pradri dan Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi, kami nyatakan ditutup.
Sesi 2 disilakan mengambil tempat. Bapak Ibu yang sudah diambil sumpah janjinya disilakan kembali ke tempat posisi semula ya, Bapak Ibu. Ya, disilakan kembali ke tempat semula dengan posisi semula. Posisi semula. Masuk semua posisi semula. Sudah? Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta majelis dan panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan sidang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah janji advokat pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.